Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah power bank yang diklaim merupakan power bank terkecil, tertipis dan juga teringan di dunia. Dan perkenalkan ini adalah Blade Card Power Bank dan di sini sudah saya siapkan kartu. Coba kita bandingkan ya dengan kartu ini setipis apa power bank dari Rioni Teknologi yang namanya adalah Simple. Dan di dalam paket pembeliannya coba kita lihat kita dapat apa aja untuk boxnya. Menurut saya juga simple banget dan kecil banget. Premium juga dengan warna hitam seperti ini. Dan wih, ini adalah power banknya ya. Untuk desainnya sama dengan nama produknya ya. Jadi simple seperti ini. Dan coba kita bandingkan dengan kartu ini. Kira-kira lebih besar mana? Oke, jadi kalau dari kartu OVO ini masih lebih besar powerbanknya, selisihnya sedikit aja tapi ya dikit banget. Dan kalau masalah ketipisan coba kita lihat, jelas lebih tipis kartu. Tapi saya penasaran ini kira-kira kalau misalkan kita tumpuk beberapa kartu bisa berapa kartu ya? Coba kita ini berapa nih? 3, berarti 4 kartu. Coba kita jejerkan seperti ini sekarang. Lebih tipis mana? Sets. Nah, masih lebih tebal powerbanknya. Jadi saya tambahin lagi satu kartu lagi ya. Sets. Dan sekarang kita coba jejerkan lagi kira-kira seberapa dimensinya. Ini pas nih. Jadi kalau misalkan pakai 5 kartu pas. Ya, jadi ketebalannya kira-kira 5 kartu dan untuk dimensinya lebih besar sedikit dibandingkan dengan kartu. Nah, sekarang kita coba lihat untuk desainnya simple dan bahannya dia pakai rubber. Di sini ada slot untuk micro USB ya, jadi untuk ngecas. Kemudian di bagian atasnya ada konektornya, ini seharusnya kabel. Nah, kabelnya pakai lightning seperti ini. Dan kebetulan karena lightning, coba kita taruh di sini apakah dia ngecas. Oke, jadi ngecas. Dan coba kita lihat untuk kapasitasnya, karena kan dia kecil banget ya. Kapasitasnya 1500 mAh. Cuman perlu diingat powerbank itu biasanya ada rated capacity. Jadi daya yang bisa diantarkan biasanya ya nggak 1500 mAh. Nah, memang tujuan atau segmen dari powerbank dari Simple dari Rioni Teknologi ini adalah untuk powerbank untuk kondisi emergency. Jadi bukan sebagai powerbank yang utama. Karena kalau misalkan kita gunakan untuk ngecas HP sekarang yang baterainya Android aja bisa 6000 mAh, ya kalau 1500 mungkin ya cuman berapa persen gitu. Jadi memang kalau saya lihat di deskripsinya ditujukan kepada user atau pengguna yang butuh powerbank untuk emergency. Jadi bukan sebagai powerbank utama. Jadi kalau misalkan kita taruh di dompet seperti ini, nah bisa. Dan karena bahannya rubber ya, jadi aman kalau misalkan keduduk-dudukan. Karena build quality-nya udah solid banget. Dan sekarang coba kita lihat di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Seharusnya sih ada kabel. Sobek. Nah, seharusnya ada kabel. Dan karena dia tadi micro USB, kabelnya pun juga micro USB. Kemudian juga ada user manual. Dan kalau untuk harganya, powerbank Simple ini dibanderol dengan harga 195.000. Kalau kita lihat dari perspektif harga 1500 mAh 195.000 memang mahal, tapi kalau kalian orangnya suka yang simple-simple, yang unik, yang tipis dan butuh powerbank untuk emergency seperti ini, ya menurut saya bisa menjadi referensi yang menarik. Dan di bagian sini ada 2 titik indikator, jadi kalau kita gunakan untuk ngecas seharusnya indikatornya nyala ya. Jadi nah seperti ini. Kalau kalian lihat nyala biru-biru seperti ini yang menandakan berarti baterainya karena 2 indikator sekitar 50% lah. Kalau 2 indikatornya nyala berarti 100%. Nah, ini untuk konektornya iPhone, apakah ada untuk Android, USB-C atau micro USB saya belum tahu, nanti kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi, akan saya update. Karena saya dikirimi cuma yang untuk konektornya Lightning seperti ini. Dan saya juga dikirimi satu buah kabel yang dari segi harga menurut saya juga lumayan mahal. Jadi kenapa kabel ini mahal ya? Karena harganya 95.000. Coba kita lihat fiturnya apa aja. Sets. Ini adalah kabel magnetik ya. Karena kalau kalian lihat di sini ada beberapa konektor ya. Ada konektor micro USB seperti ini. Kemudian seharusnya ada USB-C. Nah, di sini ada USB-C. Kemudian juga ada Lightning. Nah, Lightning ini untuk ngecas si iPhone tadi. Nah, seperti ini. Jadi universal banget. Ada 3 konektor langsung. Dan menurut saya menarik memang ya kabelnya, karena kalau kalian lihat di bagian penggulungan atau kabel manajemennya ini juga pakai magnet. Jadi kalian tinggal gulung aja ya. Jadi kalau misalkan kita panjangkan
Set seperti ini. Dan kalau misalkan kita mau rapikan, ya tinggal digulung kayak tadi, kemudian dipertemukan magnetnya jadi seperti ini. Nah, dan kalau saya lihat beberapa postingan di TikTok ada yang lucu ya. Jadi konektornya itu ditaruh di sini dulu. Nah, kemudian kalau misalkan ngecas cuman gini aja. Set. Nah, tapi menurut saya ini lucu banget sih ya. Sayangnya powerbanknya ini tidak ada output untuk Type A-nya. Jadi dia langsung pakai Lightning ya. Karena kalau misalkan kita bandingkan dengan USB Type A aja lebih tebal USB Type A. Jadi nggak mungkin untuk memasukkan port USB Type A. Type C pun apakah bisa ya? Coba saya lihat. Type C itu seberapa ya? Type C. Nah segini. Kayaknya Type C pun juga nggak mungkin ya. Karena Type C lebih besar, lebih tebal dimensinya dibandingkan Lightning. Jadi untuk memperoleh powerbank yang setipis ini sepertinya yang make sense memang harus pakai konektor Lightning. Nah, kalau misalkan kalian pakai Android, mungkin harus pakai konektor Lightning to USB-C. Jadi agak repot ya. Dan karena powerbanknya nggak ada untuk konektor Type A-nya, coba saya nyalakan melalui laptop ini ya. Saya pengen tahu dia nyalanya seperti apa. Oh, seperti ini ya. Jadi nyalanya warna biru seperti ini. Dan apakah dia ngecas? Set. Widih, mantap. Mantap banget ya. Jadi lucu nih. Set. Wih. Lagi-lagi ya. Kayak satisfying gitu. Jadi menurut saya magnetic cable ini khusus buat orang yang mungkin sering tergesa-gesa ya. Karena kalau misalkan orang tergesa-gesa kan buat masukin ke lubang itu kadang bingung. Gak masuk gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian pakai magnetic cable tinggal didekatkan aja. Tas seperti ini, langsung masuk gitu. Cuman kalau misalkan dia nempel di sini terus konektornya nggak bisa pakai case pertama. Kekurangannya itu. Kedua, kalau misalkan kalian memang nggak pakai case, kemudian kalian buat hujan-hujanan atau ditaruh di kantong gitu, apakah dia nggak geser-geser terus jadinya kayak konektornya ini lebih melebar gitu ya karena dia kegeser-geser terus di tas ataupun di saku. Sepertinya seperti itu ya. Jadi menurut saya sih yang lebih baik ya dicopot aja. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video unboxing dan juga hands on singkat dari powerbank simple dan juga magnetic kabelnya ini. Powerbanknya harga 195.000, kemudian magnetic kabelnya harganya 95.000. Kalau untuk kelebihannya menurut saya tentu ini adalah powerbank emergency yang benar-benar membantu banget karena dia kecil, mudah dibawa kemana-mana, taruh di dompet bisa, kemudian taruh di kesa atau saku juga bisa. Tapi kekurangannya kapasitasnya terlalu kecil ya, 1500 mAh. Mungkin kalau iPhone 50-60% lah nggak bisa full. Jadi satu kali ngecas nggak bisa full. Kemudian kalau untuk magnetic kabelnya kalian bisa mendapatkan 3 konektor ya seperti ini. Mana satunya? Nah satunya, oh ini. Satunya ada di iPhone ini ya. Dan seperti ini kelebihannya untuk orang yang tergesa-gesa. Dan kekurangannya menurut saya adalah kalau misalkan ini dia hilang ya. Ini hilang. Saya nggak tahu apakah Rione menjual terpisah untuk konektornya ini. Karena kalau saya pribadi, barang-barang kecil seperti ini ya, apalagi ada Alphard adik saya yang kecil itu, ya biasanya dibuat mainan, kadang diemut gitu. Jadi mungkin cepet hilang. Oke lah, jadi mungkin cukup begitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Sebri and see you on the next video. Bye-bye. Apit namanya.